potensi aktualnya kemudian muncul dia ke permukaan. Tinggal yang mendorong, yang mentenagai itu energi yang mana. Kalau energi force tentunya yang muncul adalah konflik, masalah, penderitaan. Tapi kalau yang mendorong itu adalah energi power, maka yang muncul adalah kebahagiaan, ketercukupan, keterpenuhan. Kalau tahu ilmunya enak ya. Sebenarnya kesadaran itu sederhana. Sesederhana itu. Yang menjadikan rumit adalah sesuatu yang selama ini telah kita pelajari ya. Kemudian dia kan ditangkap oleh ego sedemikian rupa. Nah ini nggak bisa, dia ego kan nggak mau lepas dia. Enak banget. Ya. Sudah belajar sekian lama, kemudian baru mengenal konsep kesadaran beberapa minggu, beberapa bulan. Kalau saya ditinggalkan, dia kan nggak mau dia. Ya, nggak mau. Makanya kalau kemarin apa yang disampaikan Mas Budi itu, ego itu mati pun dibelain sama dia. Mati bersama aku gitu. Kamu harus mati bersama aku. Ya, ini kan seperti itu. Ketika dia menang ya sudah selesai. Nah, kita mati kalau dalam konteks syariat ya, ngorimu ya mbak, di neraka lah bahasanya begitu ya. Sudah hidup di penuh neraka kan, berujung kepada neraka. Makanya kan evolusi jiwa itu memang setiap orang beda-beda, tapi itu tetap bergerak itu. Ya. Tetap bergerak. Lewat momen-momen itu ya. Sebenarnya Allah itu kan begitu, sayangnya kepada kita kan itu. Allah hadirkan momen, Allah hadirkan momen. Dia menyadari atau tidak itu kan. Terus sampai yang paling ujung adalah kematian itu. Kalau udah kematian sudah datang, selesai sudah. Belum sadar berarti kan ya sudah, itu kehendak. Makanya Tuhan itu menciptakan neraka bukan karena Tuhan itu tidak suka dengan kita, tapi itu bentuk kasih sayang Tuhan juga. Sekarang kalau jiwa tidak mau masuk ke dalam surga, mau ditempatkan di mana? Ya masuk neraka kan begitu. Tuhan tidak pernah menyiksa, tetapi jiwanya lah yang tersiksa. Ya itu kan karena pola tingkahmu sendiri kan gitu. Jadi Tuhan itu kan katakan seperti kali ya, ya kali. Sungai ini ada geruduk. Loh ini loh, kalau kamu nyemplung ini berbahaya, kan gitu tuh. Jadi loh kok nyemplung nyapa, nggak salah tak misalnya. Ya kan, hukumnya itu kan gitu. Hukum ini nek ono kali ngrojok ngene iki mesti mudhek ngene teko kono. Tapi itu masih sebab akibat sih. Iya. Tambah kopi sih Pak Bin mau cek enak ngomong. Tambah mulai. Analoginya Prof sudah baik sekali. Ini berenang di lautan luas ini, atau naik ke kapal pesiar. Tapi bukan sebagai penumpang, sebagai kru juga, bukan sebagai penumpang. Kontribusi kita ada. Iya. Walaupun sebagai pencuci piring istilahnya ya. Tidak, sebagai kru. Kru itu kan banyak macamnya tuh, ada yang jadi kan ada yang jadi penumpang tuh kan. Iya. Pokoknya selungguh tuh. Tapi tidak. Kontribusi kita tetap jalan. Iya. Semuanya ambil bagian lah. Bagiannya masing-masing sesuai dengan keahliannya ya. Keahlian jiwanya di mana? Seru, simple, tapi iya, Bang Hasan bilang belajar kesadaran itu simple sebenarnya. Yang menjadikan tidak simple itu kan egonya. Kita sendiri sing pikiran-pikirannya itu. Tinggal misalnya sekarang kita di atas kursi, pindah ke bawah kursi kan mudah kan? Iya, sangat mudah. Nah kita udah kadang di atas kursi kadang enak ya. Sementara di bini tampaknya dingin, ya. Kalau gimana? Ini kan sama. Cuma ada menjadi seseorang atau keilahian. Cuma pindah aja kan? Sebenarnya. Tapi kenapa terasa begitu sulit? Ya karena budaya di sekeliling kita kan, itu budaya. Maka perlunya hijrah itu dalam rangka melepaskan diri dari budaya yang sudah
kadung ada berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun itu memang perlunya hijrah di situ agar ke suasana kembali budaya yang karena natur ya. Jadi dulu itu budayanya kan kayak ini ya yang namanya evolusi ya. Dulu orang itu kan kepingin menangnya sendiri, pengen nah ini kan yang diubah oleh ini oleh wahyu itu. Jadi wahyu itu kan mengubah ini. Sebenarnya tidak. Gitu. Wahyu itu menawarkan sesuatu yang baru. Nah makanya. Ini kan budaya udah kadung ada nih. Iya, tapi ini kan ini sudah biarin. Sudah biarin. Iya, tapi ini harus ditingkatkan kan gitu ya. Bang Asmar kan gitu. Ini kan sudah ada. Iya. Ini kan sudah ini budaya atau wahyu dulu? Ini budaya. Oh, ini budaya dulu. Budaya. Kemudian wahyu datang itu untuk membuat ibarat kata apa ya? Perbaikan. Bukan rivalitas ya. Perbaikan. Penyempurna. Kalau misalnya gelas ini sudah kadang ada isinya kan kopi. Biar dia menjadi bening ya apa caranya? Tambahi air kan? Nah seperti itu. Nah itulah makanya menyucikan itu. Jadi ketika masyarakat dimensi 5 itu terbentuk, nanti ini kan akan menjadi kecil ya, melebur seperti itu. Kalau sampai tidak dibangun ya, ini tetap semakin berkembang dia. Jadi ini nggak bisa diilangi gitu. Nggak bisa. Tapi ya. Bangun masyarakat baru, ya kan? Sehingga dia yang awalnya sekian, kemudian ini semakin bertumbuh, dia kan mengecil ya. Dia itu yang dimensi seperti di bawah 5 tadi ya. Seperti yang diceritakan Mas Ridho ini. Jadi Nabi memberi makan orang yang buta itu, ya toh, yang sakit ya, tiap hari dikasih, habis itu kan ngerasani, Muhammad ini ini, ya toh, apa jenenge? Nakal tahu apa katakan gitu yang sampai dia itu mengubah dulur-dulurku melok melok Islam kan gitu. Iya. Ya toh. Nah, ini yang saya dengar dari Bang Aswari menyucikan ini loh. Budaya-budaya yang enggak pas ini. Dengan membangun budaya yang semestinya. Gitu. Istilahnya menyucikan tidak melawan arus atau mengikuti arus. Kalau mengikuti arus ya kita jadi penduduk. Iya, jadi penduduk 4.0 kan atau melawan arus berat juga. Ya. Maka buat arus baru kan gitu kan. Bukan ikut arus atau melawan arus, tetapi buat arus baru. Nanti kalau arus baru kan yang di sini kan melihat tuh. Itu kok arusnya sistem asik yo gitu kan. Perlahan ini akan ikut terreduksi. Iya, terreduksi. Bahasanya kan gitu ya, terreduksi. Secara pelan-pelan tapi pasti. Iya. Seperti itu. Ya, jadi masalahnya itu kan ya Tuhan itu membuat sesuatu yang ada yang baik ada yang buruk itu nggak bisa hilangkan kan? Tidak ada baik buruk Pak. Untuk Tuhan, untuk God view-nya itu semuanya baik. Tidak ada baik buruk. Makanya baik buruk itu kan persepsi kita. Lah itulah persepsi kita itu. Tuhan tidak pernah menciptakan dua hal yang saling tidak menciptakan rivalitas. Iya, tapi kita kan bisa milih yang itu persepsi kita aja. Oh itu buruk, itu persepsi kita. Gitu. Oh itu jelek. Itu kan persepsi saja. Misalnya umumnya manusia itu yang lengkap seperti ini ya. Kemudian kita melihat manusia cacat, tidak punya tangan, tidak buka. Itu kan persepsi kita. Oh berarti mungkin cacat. Itu kan persepsi kita. Sementara buat Tuhan sempurna itu. Iya. Sempurna. Betul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah katakan summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, berkesadaran. Wa amilus sholihat, kemudian dia menjadi peraga. Kan gitu. Kemudian itu wa tawassaw bil haq, kemudian dia membantu mengingatkan, menyebarluaskan tentang itu. Seperti itu kalau secara ayatnya kan begitu. Iya. Ini kan baru termakna yang sekarang ini secara belajar kesadaran. Dulu opo ini maksudnya. Oh ternyata. Iya, oh jadi, itu bener kan panen itu kan. Iya. Ini tuh kan Panen. Jadi apa iya, ya? iya. Orang yang dulu sudah di sini kalau dia itu sombong akhirnya anjlok kan gitu.
Summa radatnahu asfala safilin, ini lebih rendah daripada hewan itu. Seperti itu. Keren. Dalam tempo yang singkat. Nggak ada, ya belajar kesadaran nggak ada ujung. Ujungnya adalah lahdi itu, lahat itu. Voice-nya ya apa? Talabul ilmi faridatun minal mahdi ilal lahdi. Dulu apa ikarpe kan? Maksud dengan belajar sampai jangan apa sih pelajari kan itu. Itu ayat apa itu? Itu hadis itu. Hadis. Jadi hukumnya wajib itu. Berkesadaran itu sebenarnya ya wajib tuh. Karena nanti itu tadi ketika man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu kana jahula. Orang siapa yang mengenal dirinya, berkesadaran apa namanya? Insani tadi itu kan, bermakrifat insani, mengenal diri baru dia akan kenal Tuhan. Mustahil kenal Tuhan sebelum dia ma'rifatul linnas. Mustahil itu. Jadi makrifat ada dua, makrifat nas sama ma'rifatullah. Tapi yang dipahami selama ini makriffatullah. Padahal itu tidak bisa ke makriffatullah kecuali melalui pintu ma'rifatun nas. Nas itu kan diri. Iya. Diri. Jadi kehidupan bukan di luar tapi dalam diri. Jadi perbaikan dari dalam diri. Iya. Ayatnya itu tadi Allah sampaikan kan, wajahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepadaku, ya, lanahdiyannahum subulana, nanti tak tunjukkan jalannya. Maka apa buahnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu yuhibbul muslimin. Ini kalau bahasa Qur'annya begitu kan. Jadi ketika kita memperbaiki diri, nanti sekitaran kita Allah perbaiki, anak kita Allah perbaiki, istri kita Allah perbaiki, tetangga kita Allah perbaiki. Karena fokusnya jahadu fina, ke dalam diri kan. Nah itu kan diri. Bukan wajahadu fikum, bukan. Kalau saya mau memperbaiki orang lain. Wajahadu fina, di dalam lanahdiyannahum subulana. Seperti bahagia itu kan nggak bisa. Kita membahagiakan orang lain kan nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Ya, yang bisa ya diri kita sendiri. Kita belum bahagia ya apa belum bahagia. Nah iya kita bahagia sendiri kan gitu ya. Selamatkan. Mas gak ngantuk 2:30 mas. Jangan konsul. Loh. Mas ya. Tinggal dulu ya. Atas milih sebulan siapa? Ada. Oh, siapa? Dari pagi. Subhanallah. Dari kerja. Langsung. Ya. Nanti kan ada Mas Agung nih. Iya, sama-sama. Teman ganteng ya. Masya Allah. Oke, terima kasih. Berarti Mas Bro, terima kasih. Besok kolab karo aku ya. Iya. Karena nggak tahu telepon. Kontak. Kolaborasi. Kolaborasi. Belajar karo Mas Bro itu pintar desain. Jadi semuanya kan punya keahlian masing-masing. Kalau kita sinergi kan. Oh iya. Enak. Makanya selama ASB itu harus dikomandangkan terus itu. Saya kan memang dikancing tak gak ngarep. Belum. Ya. Kelas ini belum. Dikunci. Kuncinya nanti. Kunci taker. Depan. Lah yang mbok dikunci apa enggak? Sama cek Mas. Kunci ini kene. Kuncinya putih. Oleh. Kawin kalau masalah bagi Monggo. dengan Monggo ya. Kuncinya betul nanti. Kak ono. Ini lah. Oke. Sebenarnya gampang, ketok tapi gak melihat terjangkau. Iya, itu tadi bulat. Masalah itu seperti lingkaran ini. solusinya adalah hijrah. Itu aja. Semua nabi rasul kan hijrah. Harus hijrah, kalau ada hijrah akan lebih sulit. Iya betul.
Iki kayak siapa iki? Agung. Mas Agung. Hijrah itu apa namanya, salah satu solusi yang paling efektif itu. Gak hijrah bisa, tapi nanti akan lebih berat kan. Hijrah itu kan pengenalan baru. Jadi ya harus apa namanya, menyamakan persepsi, menyamakan diri itu kan. Ini kadung tertanam persepsi yang ya angel akan terus betul seperti orang kafir katakan gitu. Kepercayaan gitu ya segitu kan gitu. Memang budaya itu kan, ya itu budaya udah kadung, kalau bahasa orang Jawa pasti ngelongo gitu ya, Abin ya. Kadung ngelongo. Misalnya memanggil orang dengan julukan itu kan satu hal yang lumrah. Misalnya ada yang dipanggil ceng-keceng itu kan, atau gendut, bol cebol. Ini kan panggilan-panggilan buruk yang dalam agama juga tidak diperbolehkan. Bagi jiwa pun nggak bisa itu. Tapi kan itu jadi hal normal ya, Mbak Bun ya. Makanya kalau kita ingin tahu yang benar dan tidak itu di Al-Quran itu sudah jelas. Iya. Cuma itu tadi, bisa nggak kita menerjemahkannya dalam keseharian begini ya. Iya. Tentu kalau tidak terbimbing, akhirnya kan selalu begini ya. Artinya yang salah lu, kamu. Iya, gini loh. Padahal iki sing akeh kirene. Sing akeh kirene. Karena belum kesadaran kan. Salah kamu itu. Kamu enggak benar kamu gitu kan. Walaupun taruhlah selama ini ayat dijadikan hujah bahasanya kan. Iya. Betul itu, tapi betul versinya siapa kan begitu. Memang apa ya? Mungkin kitab-kitab yang sebelum itu nggak nyampe itu ya, sedetil itu mungkin. Nah itu sebenarnya kalau bicara turun ke dimensi keempat, tanggung jawab orang-orang sebelum kita. Kalau konteksnya adalah agama Islam, yang itu tanggung jawab cendekiawan muslim dahulu menyampaikan agama tidak sebagaimana mestinya. Tidak menyertakan apa namanya, tidak menyatakan keilahian, tapi egonya menurut saya, bukan tidak bicara dari menurut saya yang benar ini. Jadi kan menghakimi ya. Iya, menghakimi. Ya. Nah, itulah kadang-kadang kan dari otak ini yang katakan yang menciptakan ilmu manajemen ini tadinya. Bahwa orang yang memimpin sesuatu itu harus tegas, ya kan? Ini ada aturannya begini. Nah, sebenarnya aturan ini sama enggak aturan dengan aturan keilahian kan gitu. Baru jam berapa nih Pak Bin? Jam 2? Jam 2 seperempat. Monggo Pak Bin, istirahat. Monggo. Kalau saya biasanya kalau jam ini tidur bisa lewat gitu. Tapi di sini kan tadi enggak apa-apa, tidur aja nanti kan dibangunin. Monggo. Iya, monggo, silakan. Cek ke belakang. Bagi itu di depannya. Udah bisa dari mana Pak Bagi? Bagi. Di dalam. Alhamdulillah, malam Jumat pukul menunjukkan jam 3 kurang. Dia tidur di depan kan ya? Nggih, kurang 3 seperempat. Jam 3 kurang seperempat malam Jumat.
Terima kasih dulur, besok disambung lagi tentang kesadaran. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.